Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد فأقول Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsis Sumus, beliau Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, serta orang tua kami Bapak RT Sanin, Bapak Mundasir, Bapak Rustam, Bapak Abdul Rahman, Bapak Mito, Bapak Toto, semua yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya seijo, senasib, seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir kembali di dalam forum yang mulia ini, yakni Majelis Taklim, Majelis Zikir, Majelis Selawat, serta Majelis Silaturahim. Salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih dalam pembahasan beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Kemarin saya sudah bacakan materinya di dalam kitab Fathul Qorib, bahwa hal-hal yang bisa membatalkan sholat jumlahnya ada 11. Yang pertama kemarin bicara, dua huruf tidak memberikan kepahaman atau satu huruf bisa dipahami bisa membatalkan sholat kalau memang itu diucapkan secara sengaja. Kurang lebih 10 hari yang lalu saya mendapat pertanyaan dari seorang teman. Pertanyaannya begini, ini berkaitan dengan masalah kalam di dalam sholat. Pak, saya pernah belum lama ini sedang sholat, kemudian ibu saya memanggil. Nah, pertanyaannya, boleh tidak saya menjawab? Waktu itu langsung saya jawab, kalau sholatnya sholat fardu maka tidak boleh, ya. Kalau sholatnya sholat sunnah maka diperbolehkan. Kebetulan di dalam kitab Bajuri ini, yakni syarah dari Fathul Qorib, juga dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa ijabatul walidaini haramun fil fardi li'anna qadnahu haramun jaizatun fin nafli. Menjawab panggilan kedua orang tua dalam sholat fardu hukumnya haram, berarti tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya karena memutus sholat fardu itu hukumnya haram, ya. Memutus atau menghentikan sholat fardu hukumnya haram. Kalau sholatnya sholat sunnah, jaizatun fin nafli, hukumnya wenang
hukumnya boleh. Jadi bahasanya di sini jaizatun fil nafli, diperbolehkan dalam sholat sunnah menjawab panggilan orang tua baik ayah ataupun ibu. Kemudian ada penjelasan lebih detail lagi begini. Summa in syaqqa 'alaihima ngada muha fal awla al-ijabatu wa tabtulu biha as-sholatu. Kemudian kalau memang dengan tidak menjawab panggilan orang tua, maka bisa menyusahkan orang tua kita. Kalau kita enggak jawab, bisa menyusahkan orang tua. Mungkin karena orang tua lagi sakit, manggil-manggil, nyari-nyari anak, ya, gimana mau minta bantuan atau apa, ya. Kan kalau nggak buru-buru jawab, menyusahkan dia, ya, bikin dia panik atau apalah, yang namanya orang lagi sakit. Maka yang paling utama adalah menjawab. Salatnya bagaimana? Watatulu biha as-sholatu, salatnya tetap batal. Tapi perihal menghentikan atau memutuskan atau membatal salatnya tidak haram, tidak berdosa, sebab memutus. Tetapi kalau memang dianggap tidak memberatkan, tidak menyusahkan beliau, manggil kan ada kalanya panggilan itu kayak semacam panggilan basa-basi lah. Ada panggilan darurat, ada panggilan kayak semacam basa-basi lah, kayak cuma sekedar apa ya, kepengen manggil saja lah, misalkan atau apalah kayak gitu kan, ada kalanya. Kalau panggilan cuma kayak panggilan basa-basi, mungkin cuma kepengen tahu ada orang enggak, kayak gitu. Nah ini tidak diperbolehkan, ya. Tapi kalau tadi, kalau enggak menjawab justru akan menyusahkan orang tua, maka yang paling utama adalah menjawab dan sholatnya sah. Jadi jelas ya. Kalau sholat sunnah diperbolehkan, kalau sholat fardu tidak diperbolehkan menjawab panggilan orang tua. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan saudara kita Wizard Hanafi waktu itu seputar tasbih tepuk, ya, untuk mengingatkan imam. Kan waktu itu ada penjelasan sekali atau dua kali atau berapa kali termasuk tasbih, ya, tasbih. Nah, di situ dijelaskan dalam hadis tadi wa in kasura wa tawala haitsu kana bi qadril hajati, sekalipun tepuknya tasbihnya itu banyak dan terus menerus, ya, berurutan kayak gitu. Tentu haitsu kana bi qadril hajati, tentu sesuai keperluan saja. Satu kali kalau dianggap sudah cukup, ya sekali. Dua kali kalau memang dianggap perlu dua kali, ya dua kali. Tiga kali kalau memang dianggap cukupnya tiga kali, ya tiga kali. Ya. Jadi terus menerus, nuli itu terus menerus, ya, terus menerus. Jadi itu jawaban saya sesuai dengan penjelasan di dalam kitab Bajuri. Kemarin pertanyaan dari saudara kita Mas Tolha mengenai membaca amin dalam salat, kan? Lebih dari satu kali, ya kan? Amin amin. Begini. Jadi ini sebenarnya belum jawabannya belum pas banget dengan pertanyaannya, tapi mirip-mirip lah. Jadi di sini ada penjelasan. Dalam sholat bagi makmum itu boleh amin dua kali. Rinciannya, pertama amin karena bacanya imam, ya, imam baca Fatihah, kita didengarkan amin. Kedua, membaca amin karena bacaan kita sendiri. Tadi imam kan baca Fatihah, kita amin. Kemudian kita membaca Fatihah, amin. Berarti membaca Fatihah dan membaca amin dua kali bagi makmum. Tetapi kalau kebetulan
bacaan Fatihah kita sebagai makmum dengan bacaan imam kok kebetulan selesainya bersamaan, misalkan sholat sir umpamanya, ya. Atau sholat bukan yang sir tetapi imamnya tidak membaca suratan, maka kita membaca Fatihahnya kan bersamaan dengan imam tanpa harus menunggu imam selesai membaca Fatihah, karena kita sudah tahu ini imam tidak membaca suratan, cuma membaca Fatihah saja umpamanya. Ini kalau sampai terjadi antara bacaan Fatihahnya imam dan makmum kok selesainya bareng-bareng, maka di sini dijelaskan kafahu, ya, takminun wahidatun, cukup dengan amin sekali saja, ya. Aminnya imam, ya, mengamini Fatihahnya imam juga mengamini Fatihahnya kita sendiri, ya. Nah, penjelasan mengenai amin 2 kali, ya, amin dalam sholat saya belum menemukan, makanya saya belum berani mengatakan ini membatalkan atau tidak, ya, itu. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan teks dalam kitab Fathul Qorib lanjutan. Wal amalu al-kathiru al-mutawaliyu kasalasi khutwatin amdan kana kadzalika usahwan ammal amalul qalilu fala tabdulu as-salatu bihi. Artinya, jadi perkara yang membatalkan sholat yang kedua dalam kitab Fathul Qorib adalah ngamal atau gerakan atau perbuatan yang banyak dan berturut-turut, mutawali, berturut-turut, banyak dan berturut-turut. Contohnya seperti 3 kali jangkahan secara berturut-turut, baik itu secara sengaja ataupun karena lupa. Adapun gerakan-gerakan yang terhitung sedikit, fala tabtulu as-sholatu, maka tidak membatalkan sholat. Dulu ada pertanyaan dari Mas Gidi, bagaimana kalau jari kita ini gerak kayak gini, batal atau tidak? Di sini, ya, yang dihukumi, gerakan-gerakan yang dihukumi adalah di sini mudwin sakilin, anggota yang dihitung berat atau gede atau pokok. Contohnya tangan, ya, kepala, kaki, badan secara keseluruhan. Ini namanya mudwin sakilin, anggota tubuh yang dianggap sebagai anggota yang pokok atau gede, ya. Tapi kalau semacam bibir, kemudian idep lah, kayak ini idep lah, ya. Jari-jari ini namanya mudwin khafifin, anggota yang ringan. Maka berapapun gerakannya, walaupun berturut-turut banyak, tidak membatalkan sholat. Jadi umpama ada orang garuk-garuk kayak gini, nggak batal sholat, ya. Tetapi kalau yang gerak tangannya kayak gini misalkan, kan sedekap kayak gini. Ini cara menghitungnya bagaimana kalau tangan? Kalau tangan penghitungannya di sini, ya, wa yusabu dhihabul yadi wa udiha marratan wahidatan malam yaskun bainaha. Jadi dihitung 1 kali gerakan bagi tangan pergi dan pulangnya. Lagi kayak gini, hitung 1, ya, kayak gini, hitung 1, bukan 2, bukan ini 1 dan 2, enggak. Tentu ada catatan malam yakun, ya, malam yaskun, bentar, bainaha, tentu dengan ada catatan selagi tidak sampai berhenti itu tangan di antara kesana dengan kesininya, misalkan kayak gini, kayak orang itu
baris, kemudian balik lagi ke sini. Dihitung 2, ya, ke sana tapi sempat berhenti, ke sini itu dihitung 2. Tapi kalau tadi kayak gini, dihitung 1, ya, karena ada jeda antara perginya tangan dengan pulangnya, ada jeda, ya, sempat diem. Jadi kalau nggak sempat diem kayak gini ke sini, ini dihitung 1. Jelas ya? Baliknya ke sini, karena sempat diam di sini. Yang diam ininya, ya, tangannya, ya, tangannya. Jadi masalah tadi asobi, jadi beberapa jari jemari itu, ya, tapi dengan catatan min ghairi tahriki kaffihi, dengan catatan tanpa menggerakkan telapak tangannya. Ini benar-benar jarinya yang gerak, ya. Misalkan garuk ya, benar-benar harus pinter-pinter nih, ya. Kayak gini misalkan, ya. Jadi jangan ikut gerak, efek-efeknya jangan sampai gerak. Kalau efek-efeknya yang gerak batal, ya. Kalau jarinya nggak, apalagi kalau sama jari gini, ya. Jelas ya? Ini masalah gerakan dalam sholat, masih seputar tangan. Kemudian apabila bersamaan antara kepala bergerak dengan tangan ini bergerak 2 kali, ini dihitung 3. Namanya 3 kali gerak. Jadi kepala dihitung 1 gerak secara bersamaan atau berurutan. Jadi nggak ada jeda. Ini dihitung 3, tangannya 2 kali, kepala sekali, jadi jatuhnya 3 kali gerakan. Kalau memang tangannya tadi sempat ada berhentinya. Untuk baru 3 kali udah betul. Nah ini dihitung di sini kan bahasan tadi al-amalul katsir al-mutawan liya kasalati khutwatin amdan kana kadzalik aw sahwan. Suatu gerakan atau perbuatan yang banyak dan berturut-turut, tidak ada jeda. Jadi kalau ada jeda nggak masalah, ya. Jadi 3 kali berturut-turut tanpa ada jeda. Nah, yang disebut banyak itu apa? Yang disebut banyak di sini seperti 3 kali gerakan atau jangkahan. Jadi 3 itu disebut banyak. Ya. Berarti kalau sudah 3 kali gerakan berturut-turut, ya batal sholat. Ngandang kana kadzalika usahwan, baik itu secara sengaja ataupun lupa. Ngandang kana kadzalika usahwan, sengaja atau lupa. Jelas ya? Kan? Kalau nguap kayak gini ya. Nguap, masalah nguap ini menutup lisan. Saat nguap itu bahasanya seperti ada penekanan. Dalam arti penekanan baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Sampai segitunya artinya, ya. Nggak sampai membatalkan. Memang kalimatnya juga di luar ataupun di dalam sholat. Sampai di dalam sholat pun nguap kita dianjurkan untuk jadi ya nggak membatalkan sholat, ya. Ada lagi, ini berkaitan dengan masalah gerakan. Kan gini, ini 1, nanti ke sini 2, kan baru 2, ya nggak batal, ya. Jadi berarti itu dihitung 2, ya. Sana berhenti, terus balik lagi ke sini, hitung 2, nggak batal. Orangnya maksa lewat ini lagi tahan lagi. Nanti ada gerakan lagi. Kalau memang gerakan itu sudah ada jeda, ya. Kalau sudah ada jeda nggak mengapa. Kalau benar, kalau gini kan kira-kira salaman.
Orang begini aja dipegang, dibeginiin sama aja. Saya pernah. Saya pending dulu ini ya masalah ini. Ini besok kan mau menghadapi diskusi Saban ya. Malam diskusi Saban ya. Ini sedikit saya menyampaikan, memang sengaja tadi ini tetap jalan, tapi saya sudah menyiapkan sedikit berkaitan dengan masalah nisfu Saban. Karena saya benar pernah mendengar kurang lebih mungkin 5 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun atau 6 tahun yang lalu itu dan tetangga bilang, saya mau ke masjid ya sore-sore ya. Bilangnya apa? Nipu Saban, bukan nipu Saban ya. Ya, nipu bukan nipu tapi nipu. Saya di situ aduh diam aja, tapi saya mikir ya ini berarti udah, seandainya dia orang yang apa namanya rajin sholat, berarti ya rajin ibadah, berarti ya udah pahamnya ke sana ya. Artinya yang tidak sepaham dengan adanya kegiatan-kegiatan pada malam nisfu Saban. Saya membaca kitab karya Imam Ar-Ramli. Di sini Imam Ar-Ramli ditanya mengenai puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu naharaha. Hal huwa mustahabbun aw la? Wa halil haditsu sahihun aw la? Wa in kana dha'ifan faman dha'afahu." Artinya begini. Imam Ar-Ramli pernah ditanya mengenai puasa pada pertengahan bulan Sya'ban, seperti halnya yang sudah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, ketika datang pertengahan malam, ketika datang pertengahan malam Sya'ban, maka fakumu lailaha, maka fakumu ini kalau arti kamusnya berdiri ya. Fakumu lailaha ya saya terjemahkan, beribadahlah di malam harinya, bisa sholat, bisa zikiran, bisa darusan, wasumu naharoha, dan berpuasa di siang harinya. Jadi dengan kata lain, pada malam nisfu Saban rame-rame mengerjakan amalan-amalan ibadah. Bisa sholat tasbih, bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, ya, bisa darusan Al-Quran, bisa zikiran, bisa sholawatan. Faqumu lailaha. Pokoknya di malam nisfu Saban diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Begitu juga di siang harinya ya, dianjurkan untuk berpuasa. Pertanyaannya di sini, hal huwa mustahabun awla, apakah itu disunahkan atau tidak? Jadi di malam nisfu Saban dan di siangnya disunahkan puasa atau tidak, di malam harinya disunahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, disunahkan atau tidak. Dan apakah hadisnya itu sahih atau tidak? Dan kalau memang hadisnya dhaif, siapa yang mendhaifkan? Maka jawaban beliau Imam Ar-Ramli, disunahkan puasa nisfu Sya'ban, disunahkan ya. Jadi pada tanggal 15 disunahkan puasa. Wal yusannu saumu tsalita asyarahu wa rabina asyarahu wa khamisa asyarahu. Bahkan disunahkan berpuasa pada tanggal 13, 14, 15-nya. Dan hadis tersebut dijadikan dalil. Jadi hadis di atas tadi
hadis yang dijadikan dalil mengenai puasa pada nisfu Sya'ban. Ini satu. Kemudian saya membawa kitab namanya Misbahus Sujajah yang mensyarih kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi karya Imam As-Suyuti. Di sini ada bab namanya Babu Majaa fi Lailatin Nisfi min Sya'bana. Bab yang menjelaskan apa yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Hadisnya begini. Saya bacakan ya. Haddatsana Rashid bin Sa'id bin Rashid Ar-Ramli haddatsana Al-Walid an ibni Lahi'ah an Ad-Duhab bin Aiman an Ad-Duhab bin Abdurrahman bin Arzab an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Jadi ini hadis ini lengkap dengan sanadnya. Telah meriwayatkan kepada kami Rashid bin Sa'id bin Rashid Ar-Ramli telah menceritakan kepada kami Walid dari Ibnu Lahi'ah dari Duhaq bin Aiman dari Duhaq bin Abdurrahman bin Arzab dari Abi Musa Al-Asy'ari semoga Allah meridainya dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban turun atau hadir ke langit dunia. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, untuk apa Allah pada malam nisfu Sya'ban turun ke langit bumi, ya, ke langit dunia untuk memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali pelaku musyrik dan pelaku bid'ah. Nah, di sini dijelaskan di dalam syarahnya Imam Suyuti menjelaskan, beliau menukil perkataan Al-Muqaili wa fin nuzuli fi lailatin nisfi min Sya'ban ahaditsu fiha lainun. Dalam permasalahan malam nisfu Sya'ban mengenai Allah turun ke langit dunia ini, itu beberapa hadisnya dihukumi lain atau lemah, ya, itu kata Nah, riwayat yang menjelaskan tentang pada setiap malamnya Allah turun ke langit dunia ini, hadisnya dinyatakan sahih. Nah, fa lailatul nisfi min Sya'ban dakhilatun fiha insyaallah. Maka malam nisfu Sya'ban itu termasuk di dalamnya, insyaallah. Jadi begini. Jadi kalau toh hadis yang menjelaskan tentang bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit bumi ini, dinyatakan hadisnya dhaif, masih ada hadis-hadis yang dinyatakan sahih bahwasanya pada setiap malamnya Allah turun ke langit. Malam nisfu Sya'ban ya termasuk. Jadi kalau saya kiaskan begini, setiap malam Jumat Pak RT datang ke konveksi, ya. Tetapi yang menyampaikan berita ini orangnya tidak bisa dipercaya, mungkin sering bohong, mungkin pelupa, ya. Jadi berita yang disampaikan oleh si A ini yang menyampaikan bahwa setiap malam Jumat Pak RT datang ke sini, ini diragukan beritanya, benar enggak ya beritanya. Tapi ada sumber lain yang menyampaikan berita, orang ini bisa dipercaya, valid beritanya. Setiap malam PRT datang ke konveksi. Malam Jumat kan termasuk. Kalimatnya setiap malam, berarti ya malam Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Jadi dari sini bisa dipahami enggak?
ya termasuk malam nisfu Sya'ban, ya Allah juga turun. Ya. Seandainya hadis ini dinyatakan itu. Kan ada hadis lain yang mengatakan tiap malamnya Allah turun. Jelas. Nah, ini namanya kalau toh memang hadis ini ada yang menganggap hadis dhaif, silahkan. Tetapi ada hadis lain yang menyatakan bahwa setiap malamnya Allah turun. Jelas ya. Jadi artinya kita tidak boleh istilahnya menyampaikan sesuatu itu sepotong-sepotong. Kalau memang cuma hadis ini yang disampaikan, ini hadisnya kan dhaif. Ya seolah-olah dijadikan hujah atau dijadikan alasan untuk melarang kegiatan pada malam nisfu Sya'ban. Ya enggak? Jadi artinya terkadang ada hadis dhaif yang sebenarnya untuk melengkapi hadis sahih. Ya. Jadi tetap yang dijadikan dalil adalah hadis sahihnya. Kenapa hadis dhaif masih dihadirkan? Jadi hadis dhaif itu untuk melengkapi. Ya, untuk melengkapi. Seperti halnya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, banyak beliau mencantumkan hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis dhaif. Tapi beliau ini hanya melengkapi, tetap menghadirkan hadis sahihnya. Gitu. Jadi artinya, ya ayo kita tetap jalan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Kalau mungkin ada yang bilang itu sholat nisfu Sya'ban bid'ah dan sebagainya, ya bilang saja saya bukan sholat nisfu Sya'ban. Ya, jawab saja saya sholatnya jamaah maghrib. Ya, setelah itu sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah mutlak. Ya. Nah, setelah itu saya sholat hajat. Setelah itu saya sholat taubat. Setelah itu saya sholat tasbih. Jadi jangan mengatakan bahwa itu sholat nisfu Sya'ban. Memang ada suatu keterangan bahwa sholat nisfu Sya'ban itu mau dihukumi fitnah. Jadi saya berpikir ya udah jangan sholat nisfu Sya'ban, tapi sholatnya sholat tasbih, sholat taubat atau sholat hajat atau sholat kan boleh dilakukan kapan saja sholat ini. Artinya malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam apa saja boleh. Jadi artinya kita harus pintar, kita harus cerdas. Jangan sampai ada pembodohan. Karena menurut saya pembodohan kalau cuma hadis ini disampaikan tanpa menyampaikan hadis yang lain. Menurut saya pembodohan, ya, akal-akalan. Ya, ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tadi maaf saya potong tadi pembahasan mengenai pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Silahkan saya kembalikan waktu kepada teman-teman. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan, kalau yang bisa saya jawab secara langsung saya jawab. Kalau tidak saya jadikan PR. Untuk apa yang masih dibagi, Gimana? itu menghalangi orang modern itu, apakah itu mau diambilkan? Ya, itu memang dalam kitab, kalau nggak salah dalam kitab Sulam Taufik itu memang bahasanya di situ malah agak keras lagi, pukul kayak gitu ya. Jadi artinya memang di situ dianjurkan untuk menyentuh orang yang lewat di tempat sholat kita lah, tempat sujud. Atau kalau kita pakai sajadah berarti melewati sajadah kita, bukan di depan sajadah kita, ya, tapi benar-benar di area tempat kita. Namanya kalau sujud berarti sujud itu. Jadi di dalam kitab Sulam Taufik kalau nggak salah itu saya ingat waktu masih kecil itu kepala anjurannya di situ pukul. Sampai terjadi misalkan dipukul sekali mati umpamanya, nggak berdosa sampai segitunya, ya. Artinya berarti dianjurkan, ya. Pak. Masalah tasbih, Ya. itu dulu saya pernah sholat tasbih itu 100 rakaat Ya. di Selatan. Dan kemarin saya di Jakarta juga sering melakukan
Ya. Itu apa ada keterangan di kitab yang Ustaz bawa itu? Gimana tadi sholat tasbih? Kan sholat Syakban itu 100 rakaat. Ya. Dilakukan dulu juga di kamu juga begitu. Ya. Nah, kemarin saya di Jakarta juga seperti itu. Nah itu apa ada keterangan yang dulu saya belum pernah Ya. ada keterangan dari kita Syakban sering melakukan itu makmum. Nanti insya Allah saya membukanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Insya Allah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, insya Allah saya bisa saya menemukan jawabannya di situ ya. Jadi sholat tasbih atau sholat tasbih. Nanti insya Allah saya baca di dalam Ihya Dan mungkin Ulumuddin. sekarang di kampung udah enggak, tapi mungkin di Jakarta masih. Ya, ya. Insya Allah nanti ya. Insya Allah minggu depan. Insya Allah. Jadian PR ya Pak. Ada lagi nggak? Ini loh Pak. Iya. Misalkan kan banyak kan orang kalau bangkit dari ruku itu kan bayangannya goyang-goyang itu sampai membatalkan ya Pak. Bangkit dari? Misalnya Allah dengan minta apa habisnya kan kadang Iya. kebanyakan gitu loh. Banyak orang kan ada yang kayak gitu. Itu belum. Itu yang berarti ya. Ya. Itu belum sampai saya ya. Nanti penjelasan seperti itu belum sampai ya mau menemukan besok menemukan penjelasannya. Tapi anggap saya itu jadi PR ya. Jadi saya belum berani mengatakan apa itu membatalkan atau tidak. Ini berkaitan dengan masalah sholat ya. Insya Allah kalau sabar insya Allah nanti ada. Ya. Ada lagi nggak? Tidak ya? Cara takon Ya. Jadi di sini ini kalimat berturut-turut di sini juga ada masalah khilafiyah. Jadi sekiranya berhentinya itu mencukupi untuk sholat 1 rakaat yang rakaatnya itu versi singkat ya, sekiranya cukup untuk mengerjakan 1 rakaat tapi dengan versi singkat, versi cepatnya, itu namanya ada jejak gitu. Ya, jadi berarti ya ada diamnya sedikit berarti ya. 1 rakaat secepet-cepetnya orang 1 rakaat kan mesti ada beberapa detik kan, ya nggak? Ya, ya. Orang itu lama nih, Ya. terus balik hitung juga kan. Ya. Nah itu berturut-turutnya itu gimana harusnya itu antara jeda lama Ya. itu. Nah ini tadi masalah nuli-nuli atau berturut-turut ini di sini ada masalah khilafiyah. Yang pertama, pendapat yang pertama, selagi berhentinya itu belum sampai mencukupi untuk mengerjakan 1 rakaat yang singkat. Ya. Kira-kira. Ya, itu masih dihitung berturut. Ya. Sholat 1 rakaat yang versi singkatnya lah, cepatnya. Berapa detik. Ya. Kalau berhentinya nggak sampai segitu, itu masih dianggap berturut-turut. Jadi nggak benar-benar kayak gini. Jadi sempat ada diam sejenak. Tapi tentu diamnya itu nggak sampai waktunya mencukupi untuk mengerjakan 1 rakaat versi singkat. Jadi kira-kira berapa detik kira-kira? Ya. Jadi artinya berarti sempat ada diam sejenak ya. Ya, artinya berarti ada diam sejenak ya. Ya. Sudah ya? Ini udah setengah 11 sampai setengah 11. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Insyaallah PR yang ada semoga pada pertemuan mendatang
ada jawabannya, artinya saya menemukan jawabannya di dalam kitab-kitab yang saya miliki dan saya baca. Akhirul qawli billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.